Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah mau bercerita tentang kekhawatiran para orang tua murid dengan bergantinya rezim. Karena kebiasaannya ganti menteri itu ganti kurikulum. Dan sekarang naga-naganya memang sudah kedengaran. Di rezim yang lalu ada istilah kurikulum merdeka. Sekarang ada istilah baru, deep learning. Deep learning, deep kan menyelam, memperdalam gitu ya. Nah itu kayak apa sih deep learning? Kalau kurikulum merdeka aja belum selesai, sekarang mau dicekok lagi dengan kurikulum deep learning. Jadi bagaimana nasib anak-anak? Harus ganti lagi cara sekolahnya. Guru juga begitu, dia harus dilatih lagi, itu lagi banyak lah PJJ karena gurunya ikut simposium, ikut eh, pengarahan-pengarahan lah. Yang sampai sekarang juga yang namanya kurikulum merdeka itu belum selesai, itu masih ya antara iya dan tidak gitu, nanggung lah gitu. Nah, gitu. Sekarang ada lagi deep learning. Seperti apa? Itu juga masih fata morgana, tidak belum jelas seperti apa yang bakal dihadapinya. Dan itulah kekhawatiran orang tua. Berarti bakal berhadapan lagi dengan masalah-masalah baru ya. Sedangkan apakah guru-gurunya mendukung, kemampuan guru-gurunya mendukung? Karena yang sekarang juga kelihatannya banyak kasus, banyak cerita lah. Sekolah ini begini, sekolah ini begini, sekolah ini begini. Beda kecamatan udah beda cara lagi cara ngajarnya. Yang satu diharuskan ada program apa itu yang pakai kalpa itu. Yang lain malahan siswanya nggak tahu ada program itu. Nah di situ aja udah kelihatan ketidak seragaman lah dalam pelaksanaannya. Dan juga ada berita PPDB akan berubah lagi. Padahal yang banyak dikritik kan zonasi. Itu jadi bakalnya rame lagi itu. Padahal zonasi itu sebetulnya udah bagus lah, mengurangi traffic atau lalu lintas orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Karena si anak harus bersekolah di tempat sekitar rumahnya, seperti zaman Orde Baru dulu tuh ada SD Impres lah, tujuannya kan itu. Jadi zonasi itu sebenarnya gaya SD Impres model baru lah gitu. Dan itu sebenarnya bagus, kecuali bagi orang-orang yang licik dan mengakali supaya tetap dapat sekolah yang diharapkan dengan istilah sekolah favorit lah apalah itu, sehingga fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu tidak dimanfaatkan. Walaupun memang dalam zonasi ini belum berjalan baik ya, karena apa, pemerataan sekolahnya belum terjadi. Kalau SD Impres kan udah sejak Orde Baru itu kan udah tiap kampung, tiap desa itu udah ada SD. Nah ketika berakhirnya rezim Orde Baru, yang berikutnya pemerintah yang melanjutkannya tidak melanjutkan ke tingkat SLP misalnya gitu. Baru sekarang itu kalau setahu Abah sih itu idenya Ridwan Kamil waktu jadi wali kota sebetulnya, untuk mengurangi kemacetan di jalan,
Maka dibuatlah zonasi gitu. Dan memang banyak supir-supir angkot yang mengeluh karena anak-anak sekolahnya jadi dekat gitu. Adan dulu ya, bah. Itu dulu berarti. Adannya udah selesai. Kita lanjutkan. Jadi tadi itu kalau salah masalah zonasi ya. Zonasi itu bagus. Itu keluhannya ya efeknya angkot, ojek itu agak repot, mereka kekurangan penghasilan, mereka mengeluh di situ. Makanya banyak yang anti zonasi itu ya salah satunya mereka lah. Gitu. Di samping orang tua yang sekolah tertentu lah, bercita ingin sekolah tertentu walaupun ada disediakan itunya, tapi ya persaingannya cukup ketat karena cenderung yang prestasi itu. Dan apa betul prestasi si anak itu layak untuk sekolah di situ? Kadang-kala kan orang tua ya macam-macam lah berusahanya. Dan seperti Abah Sarta tadi bahwa zonasi itu idenya dari Ridwan Kamil waktu jadi wali kota Bandung, dan diangkat ke pusat oleh siapa, Menteri Pendidikan waktu itu Muhadjir ya. Itu diangkat oleh itu jadi nasional, malahan dengan full day segala, sehingga banyak sekolah yang satu gedung ya biasanya asalnya beberapa sekolah menjadi satu. Jadi satu sekolah satu gedung. Sehingga ya akibatnya ke tahun berikutnya daya tampungnya jadi turun ya. Karena satu pluh sekolahnya. Jadi kita tuh cenderung segala itu ya istilahnya tuh tidak pikir panjang dulu, tiba-tiba program disampaikan tanpa menyiapkan sarananya. Sekarang juga kalau diberhentikan zonasi itu mau dilanjutkan seperti apa lagi gitu kan. Lebih baik dilanjutkan, diteruskan zonasi dengan melengkapi, menyebarkan sekolah-sekolah yang numpuk. Biasa di kota-kota besar itu kan ada di satu komplek ya pendidikan tuh. Di satu tempat ada 5 SMA, ada sekian SMP, itu ngumpul. Seperti contohnya satu kecamatan aja udah punya sampai 45 SMP di satu tempat. Nah itu yang perlu diperbaiki. Jadi disebar sesuai dengan ya misalnya satu kelurahan atau satu misalnya 2 SD 1 SMP gitu. Terus SMA SMK di satu kecamatan ada itu. Malahan lebih jauhnya lagi lebih seneng ya kalau memang ingin menjadikan murah pendidikan di Indonesia, yaitu sekolah itu masuk di situ, SD-nya SD, SMP di situ, SMA di situ. Jadi keluar tuh udah SMA gitu di satu tempat. Jadi orang tua tidak udah cari-cari sekolah lain gitu. Nyambung aja kan, kita sekolahnya udah disambungkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, satu tempat atau satu gedung lah gitu. Jadi orang tua tidak usah repot nyari, dari SD mau cari SMP, dari SMP nyari SMA, gak usah gitu lagi. Dan kualitas gurunya disetarakan sehingga tidak ada favorit ya gitu. Karena sebenarnya sekolah favorit juga sebetulnya bukan karena gurunya sih,
melulu gitu, tapi juga kualitas muridnya ya. Bagi orang-orang yang favorit itu orang-orang kaya, mereka ikut bimbel, pinter-pinter lah hasilnya. Kalau yang di pinggir-pinggir itu mau bimbel bagaimana, untuk hidup aja mikir repot gitu. Jadi itulah, jadi ke sekarang ini nggak usah mikir-mikir ganti kurikulum lah, lebih baik sempurnakan saja dulu kurikulum yang sekarang ada sampai beres. Hasilnya bagaimana nanti kita tambah sulam untuk memperbaikinya, supaya kualitas IQ bangsa kita tidak 78, bisa naik ke 120 jika perlu gitu. Itu aja lah, apa sih, titip, jangan jadikan siswa itu sebagai kelinci percobaan oleh para menteri. Mending kalau menterinya 5 tahun, setahun diresapel, ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya. 5 tahun 5 menteri, 5 kali lah kurikulum itu berganti. Bagaimana mau benar pendidikan di Indonesia? Saja ya, maaf kalau kurang berkenan. Abah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.